Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah segmen Mutiara Ilmu yang kita ambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya awali dari babu an-niyah. Hadisnya an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innama limri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi muttafaqun alayhi wal lafdhu li Muslimin. Dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqas, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Hanya saja amal-amal itu dengan niat. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz jama', innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Wa innamal limri'im ma nawa. Wa fi riwayatin wa innama likulli imri'im ma nawa. Dan hanya saja bagi setiap orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya bagi setiap orang saat beramal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maksudnya hanya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa hijrahnya hanya karena dunia yang akan ia dapat atau yang ia cari, atau hanya karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya menuju apa yang ia hijrahkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang dengan istilah ulama ahli hadis muttafaqun alaih, dan lafaz yang saya bacakan ini adalah lafaz Imam Muslim. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya ingin memperkenalkan sahabat, yakni sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, secara ringkas. Beliau memiliki kunyah Abu Hafs. Abu Hafs, nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar ibn al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Al-Adawi Al-Qurashi, yani Adawi dari Bani Adi, Al-Qurashi dari kabilah Quraisy, dari Bani Adi dari kabilah Quraisy. Al-Mulaqqab bil Faruq, beliau
digelari dengan Al-Faruq. Mengapa? Karena litafriqihi bainal haqqi wal batil. Karena beliau yang memisah antara yang hak dengan yang batil. Ikhwani fillah, azinallah wa iyyakum, ma'ruf bagi kita beliau adalah min khulafa'ir rasyidin. Huwa tsani al-khulafa'ir rasyidin. Beliau adalah khalifah yang kedua dari khulafa'u ar-rasyidin. Min kibari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari sahabat besar atau pembesarnya sahabat, yakni pembesar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahadu ashhari al-ashkhas, dan orang yang terkenal, orang yang paling terkenal dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal oleh lawan dan kawan. Wal qadatu fit tarikh al-islami, dan pemimpin dalam tarikh Islamiyah, dalam sejarah Islam. Wa min aktsarihim ta'tsiran wa nufuzan, dan orang yang paling banyak pengaruhnya dalam agama Islam. Wa huwa ahadul asyra bil al-mubasysyirin bil jannah, dan beliau salah satu dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Wa min ulama'i sahabah wa zuhaduhum, dan beliau bahkan juga termasuk ulamanya sahabat. Beliau khalifah dan beliau juga ulamanya sahabat, dan juga ahli zuhud. Meskipun beliau diletakkan sebagai pemimpin atau bahkan mungkin pemimpin besar yang memimpin 2/3 dari belahan dunia ini, namun zuhud beliau tidak kalah dengan para zuhad yang ada di atas permukaan bumi ini. Beliau orang yang zuhud, meskipun beliau sebagai pemimpin, namun beliau juga orang yang zuhud. Dan beliau mengemban khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada bulan Jumadil Akhirah di tahun 13 Hijriah. Dan masa kekhalifahan beliau selama 10 tahun, dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Karena beliau wafat pada tahun 23 Hijriah dengan sebab dibunuh pada waktu sedang mengimami salat fajar, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Dan ikhwani fillah, azinallahu iyyakum, banyak sekali keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu pada segmen ini. Bila ingin memperdalam bagaimana manaqib atau bagaimana profil beliau, bisa dilihat dalam Tarikhu Al-Khulafa, dalam kitab Tarikhu Al-Khulafa. Naam. Ikhwani fillah, azinallahu iyyakum. Selanjutnya, syarah daripada hadis ini adalah disebutkan dalam Ad-Duraru As-Sunniyah, hadzal haditsu al-'azimu qa'idatun min qawa'idil Islam. Hadzal haditsu, hadis ini, hadis yang agung ini, ya, qa'idatun min qawa'idil Islam, salah satu kaidah dari kaidah Islam. Artinya kaidah pertama dalam Islam. Wa aslun min usulis syariah, dan salah satu usul dari usul-usul syariah. Hatta qila fihi innahu thuluthul ilm, hingga dikatakan tentang hadis ini bahwa hadis ini adalah thuluthu al-ilmi, sepertiga daripada ilmu.
sepertiga dari ilmu. Yang mengatakan ini adalah Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, haitsu qala fihi sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyah, di mana telah bersabda di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyah, amalan-amalan ini itu dengan niat, yakni diawali dengan niat. Dan inilah barometer untuk menunjukkan bahwa amalan tersebut adalah amalan yang sah ataukah amalan yang tidak sah, amalan yang benar ataukah amalan yang tidak benar. Makanya di sini dikatakan fala tasihhu jami'ul ibadati syar'iyyah illa biwujudin niyyati fiha. Maka tidak sah seluruh ibadah syar'iyyah kecuali dengan adanya niat di dalamnya. Artinya bila ada seorang muslim ia beribadah namun tidak diawali dengan niat, maka amalan tersebut tidak sah atau amalan tersebut tidak dihitung sebagai ibadah syar'iyyah. Kemudian walikulli imri'in ma nawa, dalam riwayat Muslim tadi dengan lafaz walimri'in ma nawa, wa fi riwayatin fa hadhihi riwayatul Bukhari walikulli imri'in ma nawa. Dalam riwayat Bukhari itu dengan lafaz walikulli imri'in ma nawa, dan untuk setiap orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya setiap orang yang ingin beramal, maka amalan tersebut itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tujuannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Fa inna ma ya'udu 'ala al-muslimi min 'amalihi ma qasadahu minhu. Maka hanya saja atas seorang muslim amalannya kembali kepada maksud dan tujuannya. Maka hanya saja seorang muslim dari amalannya kembali kepada apa yang ia tuju dari amalannya tersebut. Wa hadzal hukmu 'amun, dan hukum ini umum fi jami'il a'mal, pada atau dalam semua amalan. Ya. Ini hukumnya umum. Ya, hukum ini umum untuk semua amalan. Minal ibadati wal muamalati wal a'malil 'adah. Dari amalan-amalan ibadah dan muamalat serta amalan-amalan adiyah. Amalan-amalan adiyah itu adalah amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh manusia, yang dalam rangka atau bahkan manusia menghitungnya itu bukan satu amalan ibadah, amalan yang jawaz, amalan yang boleh saja, seperti makan dan minum, tidur, dan seterusnya. Amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh manusia dalam kebiasaan hidup mereka. Faman qasada bi'amalihi manfa'ata dunyawiyyah lam yanal illa tilkal manfa'ata walau kana ibadatan. Maka barang siapa yang bermaksud dengan amalnya hanya semata-mata manfaat duniawiyah, maka ia tidak akan mendapatkan apapun kecuali manfaat tersebut, yakni kecuali manfaat duniawiyah yang ia cari, walau kana ibadatan, meskipun yang ia lakukan itu adalah ibadah, yang ia lakukan adalah sebuah amalan ibadah, fala thawaba lahu 'alaiha, maka tidak ada ganjaran sedikit pun baginya, tidak ada ganjaran untuk amalan tersebut atasnya. Wa man qasada bi'amalihi taqarrubu ila Allah, wa man qasada bi'amalihi taqarruba ila Allah wa ibtigha'a mardatihi nala min 'amalihi al-mathubata wal ajra
walau kana amalan 'adiyan kal akli wa syurbi. Dan barang siapa yang bermaksud dengan amalnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan hanya semata-mata mencari keridhaannya, maka ia akan mendapatkan dari amalannya ganjaran dan pahala. Meskipun amalan tersebut adalah amalan yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti makan dan minum. Thumma ضرب صلى الله عليه وسلم الأمثلة العملية لبيان التأثير النية. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil perumpamaan amaliyah, mengambil permisalan amaliyah untuk menjelaskan pengaruh niat di dalam amalan-amalan, tersebut. Fabayyana anna man qasada bihijratihi imtithala amri rabbih wa ibtigha'a mardatihi wal firara bidinihi minal fitan fahijratuhu hijratun syar'iyyatun maqbulatun 'inda Allah Ta'ala wa yuthabu 'alayha lisidqi niyyatihi. Maka beliau menjelaskan bahwasannya barang siapa yang bermaksud dengan hijrahnya, jadi beliau memang mengambil perumpamaan hijrah, karena memang hijrah adalah salah satu amalan yang besar di dalam beragama Islam atau dalam Islam. Ini amalan. Jadi hijrah adalah sebuah amalan. Dan boleh dengan perumpamaan yang lain, seperti mungkin salat, puasa, zakat, haji, qiraatul Quran, talabul ilmi ila akhirih, dan lain sebagainya, wa ghairu dzalik. Ya, dengan amalan-amalan tersebut. Bila bermaksud dengan amalannya imtithala amri rabbih, semata-mata menjalankan perintah dari Tuhannya, yakni Allah Rabbul Alamin, wa ibtigha'a mardatihi, dan hanya semata-mata mencari keridhaannya, wal firara bidinihi minal fitan, dan lari dengan membawa agamanya dari fitnah. Ya, dengan hijrah dia lari dengan membawa agamanya dari fitnah. Fahijratuhu hijratun syar'iyyah maqbulah, maka hijrahnya adalah hijrah syar'iyyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqbulatun 'inda Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthabu 'alaiha, dan akan diberikan ganjaran oleh Allah lisidqi niyyatihi, karena benarnya amalan, karena benarnya niatnya, karena benar niatnya, karena jujur niatnya. Wa anna man qasada bihijratihi manfa'atad dunyawiyyah, dan barang siapa yang bermaksud dengan hijrahnya hanya mencari manfaat duniawiyah, ini juga bisa dianalogikan atau dikiaskan pada amalan-amalan yang lainnya, seperti dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan qiraatul Qur'annya, dengan menuntut ilmunya, dengan lain sebagainya. Hanya semata-mata manfaat dunyawiyah, hanya semata-mata mencari manfaat dunyawiyah, wa gharada shakhsiyan, dan hanya tujuan shakhsiyan, seorang manusia atau seorang makhluk, hanya dengan tujuan ingin mendapatkan keridhaan dari makhluk, ya, hanya untuk mencari kehormatan shakhsi, ya, kehormatan diri, min malin au tijaratin au zaujatin hasna, dari harta, dia hanya semata-mata mencari harta, atau semata-mata hanya berdagang, atau semata-mata hanya mencari wanita yang cantik untuk dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya menuju apa yang ia hijrah kepadanya, yakni sesuai dengan apa yang ia tuju. Fala yanalu min hijratihi illa tilkal manfa'ah, maka ia tidak akan mendapatkan dari hijrahnya kecuali manfaat tersebut, allati nawaha, yang ia niatkan, wala nasiba lahu minal ajri wath thawab, dan dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari ganjaran dan pahala. Ikhwani fillah, azinallahu iyyakum. Ini penjelasan secara ringkas dari babun niyah,
dari hadis pertama pada babun niyah. Semoga bisa memberikan pelajaran pada kita, memberikan faidah kepada kita, dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.